Amin, kasih tepuk tangan sorak-sorai kembali bagi dia. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum duduk kita sapa kiri kanan, depan belakang kita kasih high five. Katakan kita sangat dikasihi Tuhan. Kasih tahu kiri kanan kita sangat dikasihi, dicintai Tuhan. Silakan duduk kembali, Jemaat Army of God. Senang sore hari ini Pastor Bernard bisa berada di tengah-tengah anak-anak remaja yang tadi sepanjang praise and worship begitu antusias. Dan Pastor Bernard yakin bahwa keputusan kita mengenal Tuhan Yesus atau sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan sejak kita teenager adalah keputusan, salah satu keputusan yang paling tepat. Dan tidak pernah kita akan menyesali kalau kita betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Dia. Dan cara kita mengawali tahun ini dengan benar akan menentukan bagaimana kita nanti mengakhirinya di dalam kemenangan atau di dalam kekalahan. Ada orang yang berkata, Pastor Bernard, tetapi kan yang penting adalah mengakhirinya dengan tekun, dengan giat, dengan semangat juang yang tinggi. Betul, segala sesuatu itu ditentukan nanti akhirnya bagaimana. Tetapi sebelum kita melihat akhirnya nanti, cara kita mengawali menentukan kita menang atau kita kalah. Mungkin teman-teman ada yang suka olahraga, Pastor Bernard pun juga suka olahraga. Salah satu contohnya misalnya pertandingan renang. Kalau kita tahu salah satu pertandingan renang mereka di dalam satu gaya tertentu. Mereka harus berdiri di pinggir kolam renang. Lalu para peserta atau para atlet renang itu harus mendengar baik-baik suara daripada wasitnya. Ketika wasitnya berkata 1, 2, 3. Mereka harus segera melompat ke kolam renang itu. Harus pas timingnya. Kalau terlambat sedikit mereka kalah dibanding atlet yang lain. Kalau mereka menceburkan diri pertama kali sebelum wasit itu berkata go atau 3. Mereka didiskualifikasi atau gak boleh bertanding. Jadi harus pas. Seorang olahragawan tahu bahwa memulai sesuatu di belakang garis start itu begitu penting. Kalau tidak gak bisa menang. Sama juga di dalam perjalanan iman kita, kerohanian kita sebagai anak-anak muda, sebagai teenager. Kita pastikan kita memulai tahun ini dengan benar. Dengan cara ada sifat-sifat tertentu, sifat dosa, kebiasaan buruk, sifat-sifat yang menahan kita dari kemenangan. Kita perlu tanggalkan itu. Oleh karena itu salah satu sifat yang membunuh atau menghancurkan kita adalah rasa minder. Oleh karena itu Pastor Bernard beri judul khotbah ibadah Army of God Teens adalah menang dari rasa minder. Karena rasa minder, rasa rendah diri akan membuat kita tidak bisa menang di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kita pastikan sepanjang kita mau memulai tahun ini, bulan Januari, tinggalkan sifat-sifat yang merusak, menghancurkan kita. Pastor Bernard punya 2 balon di depan. Warnanya sama. Ukurannya ya mirip-mirip. Tetapi yang membedakan adalah di dalamnya. Yang di dalamnya adalah gas biasa. Yang satu adalah gas helium. Dan apa yang terjadi ketika Pastor Bernard melepaskan balon ini bersama-sama, warnanya sama, ukurannya mirip. Tetapi apa yang terjadi ketika dilepas? Yang satu terbang, yang satu jatuh ke bawah. Balonnya sama, maaf terima kasih. Ukurannya sama mirip, tapi ketika dijatuhkan berbeda kondisinya, yang satu terbang. Yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah udara di dalamnya. Atau gas helium atau gas asetelin di dalamnya. Lebih ringan sehingga dia bisa terangkat ke atas. Tidak demikian dengan balon biasa ini. Sama juga dengan kita, coba lihat kiri kanan kita. Mata 2, hidung 1, telinga 2, ada yang lebih dari itu? Tangan 2, kaki 2 secara normal, secara wajar maksudnya. Sama-sama ke gereja, sama-sama sekolah, sama-sama student, sama-sama ke ibadah Army of God, sama-sama ke Connect Group. Tapi yang satu bisa saja sepanjang tahun 2025 terbang tinggi. Yang satu bisa saja jatuh. Yang membedakan adalah apa yang di dalamnya.
Oleh karena itu kembali pastikan salah satu sifat sikap yang perlu kita buang sebagai generasi muda adalah sifat minder atau kita rendah diri di dalam hidup kita. Maaf. Oleh karena itu mari kita lihat bersama-sama di dalam 1 Samuel 17. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-16. Ups. 1 Samuel ayat 17 pasal 17 ayat 4 sampai 16 kita akan belajar dari kehidupan seorang anak remaja. Anak muda seperti kalian. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 16. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Sebuah kisah yang terkenal, banyak di antara kita tidak asing dengan yang namanya Daud berperang melawan Goliat. Tetapi kembali dikatakan ayat yang keempat, tinggi Goliat itu 6 hasta sejengkal. Kalau dilubah jadi sentimeter supaya kita bisa membayangkan. Tinggi Goliat itu sekitar 297 cm atau hampir 3 meter. Ada teman-teman yang tingginya 3 meter? Pasti kelihatan kalau duduk lebih tinggi dibanding yang lain. Tinggi Pastor Bena 175. Berarti tinggi Goliat itu ditambah 1 meter 25 cm. Dan semua tentara waktu itu ketakutan. Semua tentara waktu itu minder. Dulu sebelum Goliat menantang tentara Israel, kalau kita nanti baca Alkitab, kalau kalian baca Alkitab di rumah masing-masing, tentara waktu itu selalu menang. Kenapa selalu menang? Karena mereka selalu perangnya itu bersama-sama, gerombolan. Tapi begitu Goliat menantang 1 lawan 1, semuanya gemetar. Gak ada yang berani. Semuanya minder, semuanya akhirnya ketakutan. Sebagai anak remaja, kalau bareng-bareng, kalau bersama-sama, kayaknya kita paling hebat. Tapi bagaimana kalau kita sendirian? Anak Tuhan harus kuat kalau bersama-sama. Yang setuju katakan yes. Gak setuju ya, saya kurang mantap. Yang setuju katakan yes, kita harus hebat bersama-sama. Tapi juga anak Tuhan harus hebat juga kalau sendirian. Yang setuju juga katakan yes. Mau kita sendirian, mau kita bersama-sama, kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Nah di masa itu ketika tentara bersama-sama, mereka yakin mereka pasti menang. Tapi begitu 1 lawan 1, langsung semuanya gemeter, gak ada yang berani. Bagaimana dengan kita? Ketika kita ada di connect group, ketika kita ada di ibadah, kita sepertinya orang paling hebat. Karena kita dikerumuni atau kita berada di kelompok anak-anak Army of God yang semuanya semangat. Gimana ketika kita sendirian? Apakah kita tetap semangat seperti kita di ibadah kita? Kita akan melihat bagaimana seorang anak muda waktu itu Daud umurnya ya mungkin masih remaja, masih 14, 15. Seperti kalian hari ini usianya.
Tapi bagaimana dia menemukan ada 3 prinsip, ada 3 keyakinan yang dia pegang untuk mengalahkan rasa minder. Bahkan ketika dia berhadapan dengan musuh yang tingginya 3 meter. Daud waktu itu rata-rata lah tingginya. Seperti anak muda kebanyakan. Kita lihat dulu apakah minder atau rendah diri. Rendah diri adalah perasaan kurang berharga, tidak cukup baik atau merasa lebih rendah dari orang lain. Perasaan ini dapat muncul ketika kita membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kualitas, atau tidak memiliki pencapaian seperti yang dimiliki orang lain. Dan perasaan rendah diri dari zaman dulu ribuan tahun lalu sampai zaman sekarang tetap ada. Meskipun generasi berubah, generasi demi generasi berubah. Tapi tetap namanya perasaan minder karena manusia sudah jatuh di dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Perasaan ini tetap ada di dalam kehidupan manusia termasuk anak-anak muda, anak-anak remaja. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana Daud mengatasinya. Penyebab rendah diri atau minder biasanya ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu, pernah ditolak, pernah dikritik, atau pernah dihina. Penyebab yang kedua, tekanan dari lingkungan, harapan yang tinggi biasanya dari keluarga, dari teman, atau bahkan dari media sosial. Yang ketiga penyebabnya biasanya karena sering dibandingkan, melihat prestasi orang lain, teman kita, atau bahkan siblings kita atau saudara gandung kita. Biasanya 3 ini yang menyebabkan orang itu jadi rendah diri atau minder. Karena pengalaman masa lalu, tekanan dari lingkungan hari ini, dan juga dibandingkan. Dan kita tahu bahwa dibandingkan adalah perasaan atau tindakan yang paling tidak kita sukai. Dibandingkan dengan kakak kita, adik kita. Mungkin kita dikatakan kamu gak sepintar kakakmu, kamu gak sepandai adikmu. Kita gak suka. Dan itu penyebab perasaan minder di dalam kehidupan manusia. Nah mari kita lihat kembali bagaimana Daud seorang remaja waktu itu usianya mirip seperti kalian bisa berhadapan dengan perasaan minder itu. Bahkan bukan hanya berhadapan, dia mengalahkan rasa minder, bahkan dia mengalahkan musuh yang orang gak berani berhadapan. Mari kita lihat kembali 1 Samuel 17 ayat 11 sampai ayat 16. Kita lanjutkan pembacaan tadi kita. Kisah peperangan Daud lawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua adalah Abinadab, anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Daud itu ternyata anak bungsu, anak ke-8. Ada teman-teman anak yang terakhir, anak bungsu ada? Anak bungsu? Beberapa ya. Anak bungsu itu kadang-kadang dianggap rendah, dianggap gak bisa apa-apa. Dianggap pupuk bawang katanya. Maksudnya gak apa-apa lah yang bungsu kadang-kadang gak diharapkan. Demikian juga Daud waktu itu dia anak ke-8. Satu saat pernah diceritakan juga di dalam Alkitab kita. Seorang hamba Tuhan besar namanya Samuel pergi ke rumah Isai. Isai itu adalah ayahnya Daud untuk mengurapi salah satu anaknya Isai jadi raja. Dan ada satu anak yang gak dipanggil. Siapa itu anak yang gak dipanggil? Daud. Jadi Daud itu sudah anak ke-8, dia itu juga dilupakan oleh orang tuanya.
Satu saat Daud juga tulis sebuah mazmur, dia berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku melupakan aku, tetapi Tuhan tidak pernah menolak aku. Jadi Daud itu ditolak juga oleh orang tuanya. Bahkan Daud itu tidak dianggap penting oleh kakak-kakaknya. Seharusnya Daud sebagai seorang anak remaja, dia punya sifat minder yang menguasai kehidupan dia. Tetapi ternyata Daud punya prinsip yang pertama ini teman-teman. Dia memiliki identitas diri yang benar. Apakah identitas diri yang benar? Pastor Bernard tuliskan demikian. Identitas diri yang sebenarnya ditemukan di dalam kasih Tuhan. Yaitu setiap kita diciptakan secara khusus. Dicintai secara mendalam oleh Tuhan tentu saja. Dan dipanggil untuk suatu tujuan yang mulia. Daud sudah dianggap rendah bahkan oleh orang tuanya. Orang tuanya bahkan melupakan dia. Waktu ada acara besar, Samuel datang, dia nggak dipanggil. Satu-satunya anak yang nggak dipanggil adalah Daud. Daud juga diejek oleh kakak-kakaknya, terutama 3 kakaknya yang paling besar. Kakaknya gagah-gagah, kuat-kuat, tinggi besar semua, mereka jadi tentara. Daud juga dianggap rendah. Satu saat Daud pergi ke medan peperangan, tanya kakak-kakaknya gimana berperang. Kakaknya itu malah mengejek, menghina dia. Mungkin juga jemaat Algers, teens, mungkin juga ada diejek, pernah direndahkan. Atau mungkin keluarga kita tidak menganggap kita. Pastor Bernard gak tahu kondisi keluarga masing-masing. Tapi meskipun mungkin keluarga kita tidak menganggap kita. Karena kita tahu kebenaran, doakan mereka. Mungkin karena mereka gak tahu kebenaran. Doakan mereka supaya keluarga kita pun juga bisa kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Seperti kalian hari ini sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi mungkin lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita tidak menganggap kita. Dan itu bisa menjadi penyebab kita minder, rendah diri. Tapi kalau kita punya prinsip yang pertama ini seperti Daud, dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, itulah yang memampukan dia berhadapan dengan musuh yang tingginya hampir 3 meter, 297 cm namanya Goliat. Sama juga kita. Kalau kita punya identitas diri yang benar, siapa kita di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Tuhan, tadi saya sebutkan kita diciptakan secara khusus. Dicintai oleh Tuhan dan kita dipanggil untuk suatu tujuan mulia. Kalau kita tahu itu, kita simpan itu baik-baik di dalam hati kita. Pastor Bernard percaya setiap jemaat Army of God Teens, kalian menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Yang setuju dan mau kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Apakah identitas diri, gambar diri itu? Gambar diri adalah apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya. Apa yang saya pikir dan saya yakini tentang diri saya. Dan harus menjadi apa dan bagaimana saya di masa depan. Nanti Pastor Bernard kasih contoh di dalam Alkitab bagaimana mereka melihat diri mereka. Kembali identitas diri atau gambar diri adalah apa yang kita pikirkan mengenai kita atau yang kita yakini mengenai kita dan menjadi apa kita di masa depan. Kalau kita salah memiliki identitas diri atau gambar diri, maka kehidupan kita akan rusak. Pastor Bernard ingat beberapa tokoh di dalam Alkitab, seorang anak muda juga namanya Gideon. Satu saat Gideon itu lagi sembunyi karena ketakutan. Waktu itu Israel berhadapan dengan bangsa Midian. Sebagai seorang remaja, Gideon itu ketakutan dan dia lagi bersembunyi. Dia lagi ngirik gandum di tempat pemerasan anggur yang tersembunyi atau tertutup. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri. Dan malaikat Tuhan itu berkata, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa." Gideon merasa dia penakut. Dia merasa dia gak bisa apa-apa. Dia berkata, "Siapa aku ya Tuhan? Aku dari suku yang terkecil. Aku anak yang paling kecil di keluarga." Tapi malaikat Tuhan yang menampakkan diri berkata, "Kamu itu pahlawan yang gagah perkasa." Dan kalau kita baca, nanti kalian bisa baca dari kitab Hakim-Hakim, Gideon akhirnya juga menjadi pahlawan iman yang hebat. Padahal dulunya minder, rendah diri. Ada lagi kisah yang kedua.
Satu saat bangsa Israel itu mau masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Lalu waktu itu pemimpinnya masih Musa. Musa memerintahkan ada 12 pengintai. Untuk cari tahu, untuk jadi mata-mata tanah Kanaan. 10 pengintai berkata, kami ini seperti belalang, musuh itu seperti raksasa. Kalau musuh seperti raksasa, mereka seperti belalang, berarti belalang itu kan hewan kecil ya. Tinggal ditekan aja pasti hancur. Tapi 2 orang dari pengintai itu, 10 pengintai berkata kita kayak belalang, musuh kayak raksasa. Tapi 2 pengintai berkata enggak, justru kita kayak raksasa, musuh kayak belalang. Masih ingat nama 2 pengintai yang yakin bahwa mereka bisa menguasai tanah perjanjian? Siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Ada yang ingat nama 10 pengintai tadi yang berkata seperti belalang? Gak ingat ya, memang gak perlu diingat yang 10 pengintai. Karena memberikan contoh yang jelek. Yang diingat Yosua dan Kaleb. Bayangkan ya teman-teman, tanah yang sama, musuh yang sama, tantangan yang sama, masalah yang sama. Yang 10 berkata mereka seperti belalang, musuh seperti raksasa. Hanya Yosua dan Kaleb anak muda itu, anak remaja itu berdua yang berkata enggak. Kita yang kayak raksasa, musuh kayak belalang. Dan kalau kalian masih ingat ceritanya 10 pengintai bersama dengan orang-orang Israel yang gak percaya, akhirnya mereka mati sia-sia di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb, lalu generasi muda umur 20 tahun ke bawah yang masuk ke tanah perjanjian. Bayangin ya, cara kita meyakini diri kita, melihat diri kita, itu menentukan kita hari ini dan menentukan kita masa depan. Pastor Bernard tanya coba, kalau kalian lihat masalah atau perjalanan hidup, kalian kayak belalang atau kalian kayak raksasa? Kalau kita menganggap diri kita kayak belalang, gambar diri kita kayak belalang, kita akan kalah sama seperti seorang atlet renang yang berdiri di pinggir kolam renang. Dia harus nunggu aba-aba wasit 1, 2, 3 baru dia lompat. Pastikan kita juga mulai tahun ini dengan benar. Meskipun Daud tadi ayahnya melupakan, ibunya melupakan, kakak-kakaknya mengejek. Bahkan Saul rajanya sendiri juga tidak percaya sama dia. Tapi dia yakin bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia adalah pahlawan yang gagah berani. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Itulah yang membuat Daud menang. Bisa gak kita kasih tahu kiri kanan kita, kamu itu orang hebat, kasih tahu, kamu orang hebat. Orang hebat bukan hanya karena kita hebat berdasarkan kekuatan kita. Tapi karena kita diciptakan oleh Tuhan dan ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita hebat. Oleh karena itu identitas diri yang sehat, Pastor Bernard tuliskan demikian. Saya diciptakan segambar dengan rupa Tuhan. Berbeda dalam penampilan fisik kita, kepribadian kita satu dengan yang lain, karakter dan talenta kita. Saya berharga dan dicintai Tuhan bukan karena saya berprestasi dan hebat. Namun karena saya adalah anak-anak Tuhan. Saya dipanggil untuk tujuan mulia, yaitu berguna, bermanfaat, sesuai dengan minat, bakat, talenta, kemampuan dari Tuhan. Nanti di poin yang ketiga, Pastor Bernard akan tunjukkan betapa banyaknya kecerdasan atau talenta, bakat yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita yang berbeda-beda. Kenapa Tuhan taruh? Karena Tuhan punya rencana yang hebat di dalam perjalanan hidup kita. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang seperti belalang. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Kita justru seperti raksasa berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tantangan. Bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita mengenal Tuhan sejak muda seperti usia kalian. Merupakan sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan dan tidak ada penyesalan. Karena di dalam Tuhan kita menemukan siapa diri kita. Menurut Rasul Paulus, kita lihat 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Ada 4 sumber pendapat gambar diri. Mana yang perlu kita dengar? Mari kita lihat dulu ayatnya 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4.
Paulus berkata demikian, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu. Yang pertama berarti oleh orang lain kata Paulus. Yang kedua atau oleh suatu pengadilan manusia. Pengadilan manusia itu sebuah kelompok atau komunitas tertentu. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Bahkan dia juga tidak menghakimi, tidak menilai dirinya sendiri. Ayat yang keempat, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi menurut Rasul Paulus, dari surat Korintus yang tadi Pastor Bernard baca, ada 4 sumber pendapat gambar diri. Paulus berkata, entahkah aku dihakimi oleh kamu. Gambar diri kita bisa ditentukan oleh orang lain. Tentu saja orang lain bisa berbeda-beda menilai kita. Dan hati-hati dengan penilaian orang lain. Yang kedua, Paulus berkata oleh suatu pengadilan manusia. Pengadilan manusia itu sebuah kelompok. Seusia kalian pengen diterima oleh teman-teman. Tekanan teman-teman sebaya atau peer pressure sangat penting. Tapi juga bukan karena teman-teman kita. Atau bukan karena pendapat mereka kita itu berharga atau enggak. Paulus bahkan berkata tadi ayat yang keempat, sebab aku tidak sadar akan sesuatu, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Paulus juga tidak mau menilai dirinya sembarangan. Tapi dia berkata ayat yang keempat, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi yang dia dengarkan adalah apa kata Tuhan mengenai dirinya. Sama juga seperti kalian. Teman kita boleh berpendapat, orang sekitar kita boleh menilai kita. Tapi yang paling benar pendapatnya adalah lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengarkan. Kalau itu yang kita pegang, Pastor Bernard berdoa supaya semua kita punya identitas diri atau gambar diri yang benar. Hal yang kedua, apa yang Daud miliki sehingga dia bisa mengatasi rasa minder bahkan mengalahkan musuh. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Kita lanjutkan kisah daripada Daud melawan Goliat. 1 Samuel 17 mari kita lihat ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud apa? Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Berhadapan dengan musuh yang hebat, musuh yang tinggi besar, Daud mengambil keputusan ayat 37 tadi. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku. Sehingga prinsip yang kedua yang perlu kita miliki untuk mengatasi rasa minder itu adalah fokus pada kekuatan Tuhan, bukan kelemahan kita. Pastor Bernard tulis penjelasannya, kita memiliki kekuatan yang terbatas, sehingga kadang kita bisa menang, kadang kita bisa kalah. Ada yang selalu menang? Ada gak? Kadang kita bisa gagal. Namun percayalah bahwa kekuatan Tuhan itu lebih besar dari tantangan apapun yang kita hadapi. Daud memang dia mahir mengalahkan singa dan beruang. Dia coba bagaimana mengalahkan singa dan beruang pakai alat umban di tangannya. Dia tahu lama-lama dia mahir. Tapi dia juga meyakini singa dan beruang kalah itu juga bukan hanya sekedar karena dia pandai
menaruh batu di dalam umban lalu dia lemparkan batu itu. Bukan hanya karena itu. Tapi dia percaya karena kekuatan Tuhan menyertai dia. Demikian juga kita sebagai anak-anak remaja. Kita punya banyak kelemahan di sana sini. Kita gak sempurna. Oleh karena itu percayalah kepada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita yakin demikian, kita bisa mengatasi rasa minder kita. Dan menurut penelitian ada 10 kelemahan anak muda. Pastor Bennett bawa di dalam bentuk tabel. Kelemahan anak muda, pertama ragu terhadap bakat atau talentanya. Yang kedua, tidak puas dengan penampilan fisiknya. Coba intip kiri kanan kita, keren gak? Dipuji dulu dong, kamu keren hari ini ya. Karena ternyata anak muda, anak remaja itu kelemahannya seringkali tidak yakin dengan penampilan fisiknya. Banyak membandingkan diri, mengalami kesulitan akademis atau pelajaran di sekolah, sulit untuk berkomunikasi, ditolak atau diabaikan teman, tidak menyadari bakat pribadi, tidak mampu mengelola emosi, kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang putus asa, kadang-kadang menyerah. Kadang-kadang kita bisa merasa orang yang paling hebat, on fire, tapi besok mungkin kita menjadi orang yang paling lemah, merasa demikian. Tidak mau dikritik, butuh validasi atau pujian dari orang lain. Perhatikan, semua kita punya kelemahan. Semua kita punya kekurangan. Dan gak ada manusia yang sempurna. Tapi di tengah kelemahan, di tengah kekurangan kita, ketika kita menyadari dan kita minta kekuatan dari Tuhan, itu ada di dalam hidup kita. Kita mampu mengatasi kelemahan-kelemahan di dalam perjalanan hidup kita. Daud tahu dia berhadapan dengan Goliat. Dia bukan dari pendidikan militer, dia bukan tentara. Dia bahkan anak ke-8 tadi Pastor Bennett cerita, dia anak paling bungsu. Dia ditolak ayahnya, dia dihina oleh kakak-kakaknya. Dia gak punya pengalaman perang. Tapi karena dia yakin kalau Tuhan dulu menyertai, Tuhan juga akan menyertai ketika berhadapan dengan Goliat. Dia yakin, bukan karena kekuatan, kehebatannya, bahkan dia tidak dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi karena dia yakin Tuhan menyertai, itulah yang membuat akhirnya Daud mengalami kemenangan. Dan yang terakhir, kita lihat ayat-ayat terakhir, di sini kita menemukan prinsip yang ketiga, 1 Samuel 17 ayat 38 sampai ayat 40. Mari kita perhatikan, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40 ayat terakhir, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Sebelum akhirnya Daud berhadapan dengan Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Dia dicoba dipakaikan senjata dan alat perangnya Saul rajanya. Dan gak cukup, gak pas, bukan gak cukup, kebesaran malah. Karena ukuran Saul rajanya dengan ukuran badannya dia beda. Akhirnya dia tanggalkan semua perlengkapan perangnya Saul. Dia pakai perlengkapan perangnya sendiri. Yaitu dia bawa sling atau umban dengan 5 batu licin dari dasar sungai. Hanya itu saja senjatanya. Senjatanya sederhana, tapi itu yang dipakainya setiap hari. Apa maknanya buat kita? Apa artinya? Prinsip yang ketiga, kembangkan dan gunakan bakat talenta dari Tuhan. Tuhan memberikan bakat dan talenta yang berbeda-beda kepada kita semua. Tugas kita adalah menemukan, mengembangkan, dan menggunakannya untuk selesaikan rencana Tuhan. Buat Daud waktu itu adalah umban atau sling dengan batu. Buat kita talenta-talenta yang berbeda-beda. Nanti Pastor Ben akan tunjukkan. Ternyata kondisi remaja di dunia ini rata-rata 45% tidak yakin akan bakat atau potensinya. 35% tidak mengetahui apa bakat potensinya menurut penelitian. Dan hanya 20% saja
yang mengenali bakat dan cita-citanya. Tapi Pastor Bernard berdoa jemaat Army of God Teens tahu cita-citanya, tahu bakatnya, tahu minatnya, tahu kecerdasannya. Karena Tuhan memberikan kecerdasan yang berbeda-beda. Menurut salah seorang peneliti manusia namanya Howard Gardner, dia membagi manusia di dalam 10 jenis kecerdasan. Mari kita lihat bersama tabel di depan. Mungkin itu kecerdasan juga teman-teman. Menurut dia, Howard Gardner, kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau bahasa. Penjelasannya, dia punya kemampuan menulis, berbicara, dan mengungkapkan ide. Kesukaan hobinya apa? Membaca, menulis, cerita, atau berbicara di depan umum. Menurut Howard Gardner, profesi yang cocok adalah penulis, jurnalis, pengacara, penyair, editor, guru bahasa. Ada yang merasa kecerdasannya di bahasa? Ada nggak yang linguistik? Ada ya, beberapa ada ya. Ada yang setengah tiang gak yakin ya. Kecerdasan yang kedua menurut Howard Gardner adalah logis matematis, mampu berpikir logis, menyelesaikan masalah angka, memahami konsep abstrak, suka matematika, suka sains, suka pasal, suka main pasal. Profesi yang cocok ilmuwan, insinyur, akuntan, ekonom, ahli statistik, programmer. Ada yang matematikanya bagus, logis matematis, banyak ya. Puji Tuhan ya, pintar-pintar ya jemaat AOG ya. Kecerdasan yang ketiga visual spasial, mampu memvisualisasikan, membayangkan objek secara detail 3 dimensi dalam pikirannya. Kekuatan menggambar, memahami peta atau diagram, kesukaan hobinya menggambar, bermain dengan konstruksi. Profesi yang cocok menurut dia Howard Gardner, arsitek, desainer grafis, pelukis, fotografer, pilot, kartografer. Ada yang kecerdasannya visual, spasial, beberapa. Oke, turun tangan. Yang keempat, kinestetik atau gerak tubuh. Kemampuannya adalah memiliki kontrol tubuh yang baik, koordinasi gerakan dan ketangkasan. Kesukaan atau hobinya aktif, suka olahraga atau suka menari. Profesi yang cocok adalah atlet, penari, aktor, ahli bedah, pelatih, mekanik. Ada yang kinestetik kecerdasannya. Suka olahraga, bahkan mungkin beberapa cabang olahraga. Lebih banyak lagi ya. Kecerdasan yang berikutnya adalah musikal, penjelasannya peka terhadap nada, ritme, melodi, kesukaannya mudah menghafal lagu, mengenali nada, bermain alat musik. Profesi yang cocok musisi, komposer, penyanyi, produser, musik, guru musik, komposer musik dan guru musik. Ada yang kecerdasannya musikal. Ya. Bahkan teman saya itu adalah perfect pitch. Jadi ketika dia dengar barang jatuh, dia tahu itu do sama dengan apa. Ketika barang jatuh. Kecerdasan yang keenam interpersonal, mampu memahami emosi, kebutuhan dan memotivasi orang lain. Kesukaannya bekerja dalam kelompok atau memimpin tim. Profesi yang cocok psikolog, konselor, manajer, guru, pekerja sosial, pemimpin organisasi. Ada yang interpersonal. Ada, puji Tuhan. Yang berikutnya intrapersonal, memiliki pemahaman mendalam tentang diri sendiri, kekuatan, kelemahan dan motivasi pribadi. Kesukaannya mengambil keputusan yang baik dan mandiri. Profesi yang cocok filsuf, penulis, peneliti, konselor pribadi, psikolog. Ada yang intrapersonal, yang mengenali diri sendiri. Bisa tahu kelemahan kekuatannya, ada. Yang berikutnya naturalis, peka terhadap alam, flora, fauna dan ekosistem. Kesukaannya kegiatan di alam, memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Profesi yang cocok atau pekerjaan yang cocok, ahli biologi, petani, ahli botani, konservasionis, penjaga hutan, ahli ekologi. Ada yang naturalis. Saya punya seorang sahabat, dia suka pelihara hewan, salah satunya hewan reptil, jadi di rumahnya banyak ular. Dia sudah menikah, satu saat ularnya lepas. Ya, dan istrinya marah-marah gitu ya. Yang berikutnya eksistensial, berpikir mendalam. Ya, ini suka mikir berarti tentang pertanyaan besar dalam kehidupan. Apa makna hidup, moralitas, alam semesta. Kesukaannya sering merenung. Ada yang suka merenung? Atau dengar khotbah juga lagi merenung? Bertanya tentang asal-usul kehidupan, profesi yang cocok, filsuf, teolog, ilmuwan, penulis, pembicara, motivasi, konselor spiritual. Dan yang terakhir kecerdasan moral, penjelasannya kemampuan untuk memahami nilai-nilai etika, keadilan dan rasa tanggung jawab sosial. Kesukaannya membantu orang lain mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai moral. Profesi yang cocok adalah aktivis sosial, pengacara hak asasi manusia, diplomat, pekerja kemanusiaan, mediator. Konflik, ada juga yang moral, kecerdasan moral, beberapa, oke puji Tuhan. Ada yang gak tahu, dari 10-10nya gak nemu. Semoga teman-teman menemukan minimal 1.
Itu menurut Howard Gardner, seorang peneliti manusia. Masih banyak versi yang lain. Bukan ini satu-satunya yang paling benar atau yang bagaimana, tapi setidaknya Pastor Bernard menceritakan ini untuk kita memiliki gambaran dan bayangan. Ternyata kita satu dengan yang lain memang berbeda kecerdasannya, talentanya berbeda, minat bakatnya berbeda. Kenapa berbeda? Siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Kenapa Tuhan kasih? Tuhan gak pernah iseng, bukan kecelakaan. Karena ada rencana Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup kalian masing-masing, termasuk saya juga, supaya kita bisa selesaikan yang gak bisa orang lain selesaikan. Itulah sebabnya kembali kepada cerita Daud dan Goliat. Ketika Daud mau pakai baju perangnya Saul, ketika Daud bawa perisainya Saul, bawa pedangnya Saul, bahkan dia gak bisa jalan. Karena seluruh perlengkapan perang Saul kebesaran. Dia tanggalkan baju perang, dia tanggalkan pedang, dia tanggalkan perisainya Saul. Dia bawa alatnya yang sederhana yang biasa dia pakai ketika mengalahkan singa dan beruang. Yaitu sling itu atau umban itu. Mungkin bayangan kita seperti ketapel. Lalu dengan 5 batu. Sederhana, tampaknya sepele. Bahkan Goliat juga menghina dia di awal. Apakah aku anjing, kata Goliat nanti kalau teman-teman baca kembali di rumah kisah berikutnya. Sehingga engkau datang dengan tongkat. Apakah aku hewan, kata Goliat. Belum tahu Goliat, karena itu alat yang biasa dipakai oleh Daud sehari-hari. Itulah talenta yang Tuhan taruh, itulah kecerdasan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Gak perlu iri lihat ke talenta satu dengan yang lain. Temukan apa yang menjadi talenta kita. Pakai itu, asah itu, kembangkan itu, gunakan itu. Sehingga kita bisa selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu sepanjang kisah mengenai Daud, ada 3 aplikasi atau penerapan yang sederhana. Yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Khususnya kalian sebagai teenager, anak remaja. Yang pertama berarti kembali miliki identitas diri yang benar. Identitas diri kita harus benar. Kita bukan belalang seperti 10 pengintai berkata kita belalang musuh raksasa. Enggak, kita adalah anak Tuhan yang dicintai. Kita berharga. Kita dikasihi Tuhan. Yang kedua, fokus pada kekuatan Tuhan bukan kelemahan kita. Daud pun juga bukan, pendidikannya bukan tentara, dia gak punya pengalaman berperang. Disebutkan Daud pipinya masih kemerah-merahan, dia anak muda yang mungkin gak punya banyak pengalaman. Tapi dia berkata Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari musuh itu. Dia punya keyakinan karena dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang terakhir, kembangkan dan gunakan bakat talenta dari Tuhan. Tadi 10 kecerdasan yang Pastor Bernard cerita sekilas setidaknya menggambarkan kita, memberi gambaran kepada kita semua bahwa kita punya kecerdasan yang berbeda, gak perlu iri lihat orang lain, temukan yang punya kita spesial, kita kembangkan, kita pakai untuk kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama. Kalau itu yang kita kerjakan, kita mengawali, kita sedang mengawali tahun ini dengan benar. Pastor Bernard punya 2 balon. Warnanya sama, ukurannya mirip unda-undi 11-12. Tapi bedanya adalah ketika yang satu, dua-duanya dijatuhkan. Yang satu dengan mudah terbang, karena di dalamnya gas helium. Kenapa helium bisa terbang? Karena berat udaranya lebih ringan daripada berat udara di sekelilingnya. Yang menentukan bukan di luarnya, bukan warnanya, bukan bentuknya, bukan ukurannya. Yang menentukan adalah yang isi di dalamnya. Sama juga dengan kita, satu dengan yang lain, kiri kanan depan belakang kita, ya mirip-mirip lah meskipun kita punya style yang berbeda, penampilan, gaya rambut. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya lebar, rambutnya lurus, rambutnya keriting. Ya beda-beda sedikit. Tapi yang paling membedakan adalah apa yang di dalam kita. Kalau kita memastikan kita membuang sikap minder rendah diri. Saya berdoa seperti balon ini. Kita siap terbang bukankah tahun ini menjadi the year of victory and international blessing. Doanya Pastor Bernard, setiap anak-anak AOG Teens juga mengalami. Yang setuju dan mau kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya titik balon nih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.